Salam salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan renungan singkat dari STT Saint Paul Bandung. Dan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberi tema Yesus Gembala yang Baik yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada kali ini kami menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus. Biarlah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai kami yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saya melihat di sini bahwa dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 21 ini, seringkali orang banyak yang bertanya, siapakah Tuhan Yesus? Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Terus juga ada yang mengatakan tidak benar, Tuhan Yesus itu dia bukan Tuhan gitu. Nah, seringkali yang kita dengar di lingkungan di dalam kehidupan kita seringkali mendengar seperti itu, bahwa Yesus ada seperti orang biasa gitu, seperti nabi biasa seperti itu. Tetapi sangat jelas sekali bahwa perkataan ini tidaklah benar. Karena dalam ayat ini mengatakan aku adalah gembala yang baik. Nah, ini menunjukkan kepada dirinya. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya yaitu ego emi, yaitu sejajar, setara, tidak ada perbedaan seperti itu. Dan sama juga kalau kita melihat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu mengatakan Tuhan gembala yang baik gitu. Nah, kalau saya melihat di sini, apakah kita meyakini bahwa Yesus adalah gembala yang baik? Ini pertanyaan untuk kita tentunya ya. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, di dalam ayat yang ke-11 Tuhan mengatakan, aku gembala yang baik. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Inilah yang harus kita renungkan mengenai pengorbanan Kristus, yaitu dia mati di atas salib demi membawa kita berada ke dalam keadaan yang rusak dan hancur untuk masuk ke dalam sesuatu keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Kristus itu mengorbankan dirinya agar saudara dan saya berada dalam dosa boleh diselamatkan, agar saudara dan saya mendapatkan kehidupan. Isi Injil Yohanes memusatkan hidup yang kekal. Mengapa Yesus datang? Yaitu supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kamu satu di dalam Bapa sama seperti aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Adanya satu kesatuan. Jadi kasih yang tidak bisa terpisahkan. Jadi itu harus ada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Yesus bukan gembala upahan. Kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu bukan gembala upahan. Karena tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya juga bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah pemilik domba-domba itu sendiri. Nah, Kristus memperhatikan domba-dombanya. Kristus memahami bahwa domba-dombanya berada dalam kehidupan yang menuju kematian. Yang tanpa pengharapan. Maka Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia datang. Dia tolong domba-dombanya ini dengan memberikan nyawanya sendiri. Kristus yang tidak harus mati memberikan nyawanya agar domba-dombanya yang harusnya mati dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah sebabnya di dalam pasal 10 mengatakan Kristus memberikan pengertian kepada murid-muridnya untuk peristiwa bahwa Tuhan telah disalib itu. Sekarang kita akan masuk dalam peristiwa salib dan engkau harus mengerti mengapa aku harus disalib. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, aku rela menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku tidak lari. Kalau domba-dombaku dalam bahaya, aku tidak meninggalkan kamu. Aku akan memberikan kepadamu hidup supaya engkau mendapatkan hidup. Nah, ini kalau kita mempunyai Tuhan seperti ini tentunya senang sekali ya untuk saya terutama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Kristus mengorbankan nyawanya
Karena Yesus tahu inilah yang diperlukan domba-dombanya, yaitu kita. Kita sebagai domba-dombanya mendengar perkataan ini, bagaimana mungkin tidak sadar. Maka domba-dombanya yang sedang tersesat seperti kita ini tidak tahu arah. Nah, kembali mempunyai gembala yang siap memberikan nyawanya. Kristus datang dari sorga ke dalam dunia ini. Dia datang dari tempat yang begitu suci ke tempat yang kita yang hina ini, supaya kita yang di tempat yang hina ini boleh mendapatkan anugerah yang kekal. Kristus mengatakan, "Aku menyerahkan nyawaku untuk memberikan hidup yang kekal kepadamu." Maka dengan pengorbanannya di kayu salib, Tuhan Yesus memberikan suatu hal yang diperlukan kita agar kita nikmati, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keselamatan dan hidup yang kekal yang sering kali dilupakan oleh kita. Terlalu sering kita tidak syukuri. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam bagian ini, "Aku yang memberikan kepadamu." Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, merenungkan bagaimana mengapa Kristus harus mati di kayu salib. Karena itulah satu-satunya cara Tuhan cara Tuhan untuk kita berhenti masuk dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Hidup yang tidak diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu dosa. Oleh karena itu Tuhan rela turun ke dunia ini dan rela dia disalib. Untuk apa? Agar kita tidak binasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku gembala yang baik. Apa yang aku lakukan, aku memberikan nyawaku. Apa yang ada padaku, aku berikan supaya kamu mendapatkan keselamatan itu." Kristus memberitahukan kematiannya dialami supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kata yang sederhana tetapi mengandung makna yang penuh, yang penting gitu ya di dalam kehidupan kita. Sebetulnya katanya itu sangat sederhana, tetapi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena dia kehilangan nyawanya untuk memperoleh kembali. Dan dia mengorbankan nyawanya untuk orang lain mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus meninggalkan sorga supaya kita boleh kembali kepada Bapa yang di sorga. Bagaimana dia itu, memperhatikan kita. Dia rela kehilangan nyawanya. Supaya apa? Supaya kita dapat kembali kepada Bapa di sorga yang mengasihi kita. Nah, Tuhan memberikan hidup dan tidak ada yang dapat merebutnya. Kalau kita baca dari yang ayat selanjutnya di ayat ke-27 dan 28, Bapak Ibu, nanti bisa dibaca di rumah. Tuhan telah menyatakan dalam kehidupannya, memberikan hidup yang kekal. Dan dia memberikan pendampingan, menuntun, memberikan kasihnya, dan memberikan jaminan untuk kita semua. Nah, dan ini satu prinsip yang sangat penting untuk kita mempunyai kehidupan yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan siapa yang memberi akan mendapat. Dan siapa mempertahankan justru akan kehilangan. Dan Tuhan Yesus menjadikan teladan bagi kehidupan kita. Karena dia tidak bahasa Sundanya mah henteu kumat dengan dirinya. Justru dia rela memberikan nyawanya, bahkan mengorbankan kehidupannya untuk menebus dosa kita. Nah, mari kita agar melatih diri untuk mempunyai kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Apa yang kita kerjakan, biarlah itu dihabiskan untuk sesama kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa kita rela mengerjakan itu? Ini pertanyaan untuk kita tentunya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Sang Gembala Agung, Gembala yang baik yang sudah mati di kayu salib, sudah mencurahkan nyawanya agar kita beroleh hidup yang kekal. Kiranya darah Kristus dan pengorbanannya dan kerelaannya untuk mati bagi kita membuat kita juga rela berkorban sama dengan Kristus. Biarlah kita menjadi
pengikut-pengikut Kristus yang setia. Dan janji Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Siapa mengikut Kristus, dia sedang mengikuti damai sejahtera. Mari Bapak Ibu harus mengikuti damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Dan sekian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang pendek ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang saat ini kami telah merenungkan dan telah mendengarkan. Tuhan berbicara kepada kami, biarlah firman ini juga berbicara kepada setiap kita yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.